Hello everyone, now you're watching Sarkas, Sarwa Media Podcast, hosted by me, Caca Sabila. In this another episode of Sarwa Media Podcast, kali ini aku sengaja invite seseorang ini untuk ngobrol sama aku hari ini karena menurut aku dari beberapa orang yang udah aku undang sebelumnya, orang ini punya suatu hal yang sangat-sangat seru untuk dibahas. Langsung aja jangan lama-lama, ini dia ada Kak Caca. Halo. Selamat datang Kak Caca. Hai, selamat datang. Karena aku Caca dan satunya juga Kak Caca, jadi kalian diharap jangan bingung ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak, nama aslinya. Halo, nama aku Anissa Adelina, biasa dipanggil Caca. Ya, nama aku juga Caca. Jadi aku manggilnya Kak aja nih, karena biar nggak bingung kan, satunya Caca, satunya Kak Caca. Mau tanya dulu nih, aktivitas kegiatan sehari-harinya lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Sekarang sih ngajar. Oh, ngajar. Ngurus anak. Ngurus anak. Berarti udah berkeluarga ya? Ngajarnya di mana? SMP 2. Di SMP 2 Tanjung Pandan ya Kak ya? Jadi Kak Caca ini menarik banget untuk kita bahas aktivitas dan kegiatannya itu karena memang ada, menurut aku nih Kak, ada ada hal yang Kakak punya dan gak dipunyain orang lain. Apa misalnya tuh? ketertarikan Kakak terhadap seni. Iya. Boleh diceritain dikit nggak Kak? Seni menurut Kakak deh gitu, yang sekarang lagi Kakak jalanin. Seni itu ungkapan perasaan manusia Sebenarnya. yang dituangkan dalam bentuknya bermacam-macam. Ada suara, rupa, tari. Nah, kalau kakak menekuni bidang tari. Jadi Kak Caca ini seorang penari. Ya, pendidik guru seni tari. Pendidik guru seni tari. Iya, Kalau guru boleh seni tahu awal mulanya tuh gimana bisa kecebur di penarian ini? Oke, jadi dulu zaman SMA sebenarnya penyanyi. Awalnya penyanyi. Iya. Boleh nyanyi dulu mungkin. Tes vokal gitu di Ya, sini. kan dulu di SMA itu sering ikut lomba nyanyi sebenarnya. Ada lomba campa kalau di Belitung kan dulu, Oke, lomba campa. itu zaman SMA. Zaman SMA. Nah, terus waktu itu ikut sanggar di Belitung, salah satu sanggar. Oke. Ya, Boleh disebutin? ya, Sanggar Dian Praja yang punya Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Nah, salah satu Bu Wiwi. Ya, Ini Bu ada anak Wiwi. muridnya ternyata sekarang udah duduk di sini untuk Ya, bisa menceritakan benar. ya. Terus ya, Kak? Bu Wiwi sih punya andil besar dalam hidup. Jadi awalnya di Sanggar itu butuh penyanyi. Waktu Oke. itu buat lomba perform gitu ya ke Jakarta, Taman Mini sama almarhum Pak Ardi, tau nggak? Pak Ardi Zias. Oh, Pak Ardi. Nah, penyanyi di Belitung. Waktu itu butuh penyanyi di Sanggar. Oh, ya udah, ikut coba ke Sanggar Bu Wiwi, latihan nyanyi. Nah, ternyata pas di Jakarta di Taman Mini kayak tiba-tiba rundownnya diubah, terus banyak butuh tarian baru, jadinya butuh tari selamat datang. Nah, aku bisa kok Bu nari, kata aku. Oh, Karena gitu. kan sering ngikut waktu latihan, sering ikutan ngeliatin yang nari kan, yang nyanyinya, jadi ya udah bisa nari, sekalinya nari terus-terusan nari. Jadi berangkat dari situ Ya, karena zaman- mungkin berarti takdir Tuhan juga ya. Iya. Berarti awalnya nyanyi, ternyata ujung-ujungnya ke nari gitu. Nah, terus kan SMA itu kalau mau masuk kuliah SNMPTN waktu itu. Nah, SNMPTN-nya bingung kan, banyakan piagam nari nih daripada nyanyi. Oke. Karena banyak event-event kalau di Dispar banyaknya itu nari, bukan nyanyi, lomba-lombanya. Oh ya. Lomba nyanyi itu dari sekolah, tingkat sekolah paling kan. Nah, Kayak FLS 2M gitu. jadi ya udah waktu itu coba ikut yang nari, ternyata lolos kuliah, ya udah jadi guru tari. Oh, jadi awalnya udah nari dari SMA, Iya. banyak piagam nari, akhirnya ngambil Jurusan pendidikan seni tari. jurusan pendidikan seni tari. Itu SNMPTN. menurut aku nggak umum ya buat orang-orang ya. Karena Iya. maksudnya kayak anak-anak kan teknik lah, Iya. informatika gitu ya, Ya, dulu, hukum gitu. Itu pilihan kedua sih Cak sebenarnya. Awalnya apa ambilnya? Pilihan pertamanya itu di Unpad, Ambil. Vkom. Oh, Vkom ya. Kayaknya orang jurusan komunikasi sih udah ini ya, Iya. maksudnya kayak udah banyak lah Dulu gitu. di bayangan tuh ya itu, maunya tuh kerjanya di TV-TV. Oh, gitu. Cita-citanya itu. Tapi kan pakai jilbab, terus mikir kayaknya kalau buat di depan gitu kan, depan layar kayaknya
kemungkinan nggak terlalu itu kan Nggak kalau terlalu pakai pede. jilbab. Oh, karena jilbab sebenarnya. Oh, jadi kakak tuh emang udah pakai jilbab sebelumnya dan Nari Dari udah, SMA. udah pakai jilbab. Pakai berarti? jilbab. Oh, kalau Nari fine ya kalau pakai jilbab ya. Kalau misalnya di Belitung kan karena Melayu emang pakai kerudung. Oh iya, jadi tariannya yang kakak Iya. tariin juga emang basicnya tuh udah pakai kerudung. Iya, Karena cuman narinya kalau di Melayu. luar, kalau jaipongan ya mau nggak mau dulu, Oh masih gitu. kuliah ya. Oh, oke. Jadi lulus kuliah, masuk ke seni tari ya Iya. kuliahnya. Itu lulus berapa tahun tuh? 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Terus Atau 7 bulan. langsung lulus langsung buka sanggar tari atau gimana? Enggak, jadi lulus tuh tahun 2015, pulang ke Belitung tuh nunggu mau S2 ceritanya. Oh gitu. Wisuda tuh kan September, Desember mau S2. Nah terus 3 bulan lagi asik-asik di rumah, terus ada yang nawarin, ke SMP 2 aja katanya, coba-coba honor katanya. Nggak apa-apa kan bilang SMP? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bebas dong. Ke SMP 2 yuk, coba-coba honor katanya, soalnya ada guru seninya waktu itu berhalangan pokoknya. Ya udah ke SMP dan nyaman, terus udah banyak aktivitas juga di sini, terus kayak mah nanti aja deh S2-nya. Terus kan dengar-dengar katanya mau ada PNS, terus pernah konsultasi dulu katanya kalau mau ikut tes penerimaan PNS itu kalau kita langsung S2, maksudnya kalau kita mau jadi guru itu tetap aja yang kepake ijazah S1. Oh iya. Ya, beda cerita kalau kita Linear ya kalau iya, nggak salah ya. nggak beda cerita kalau kita udah PNS terus kita ikut tugas belajar S2. Nah, itu langsung. Jadi golongannya beda, walaupun S2 kalau ikutnya PNS tetap dipakai S1. Iya. Jadi awalnya udah masuk ke SMP 2, terus akhirnya nggak jadi tuh S2-nya. Ya, Kalau S2 depending seni ceritanya. tari itu ambilnya apa Ilmu berarti? seni. Oh, ilmu seni Ada, ya. Lulusnya apa sih kalau ilmu seni? Gelarnya ujungnya? PD sih teman-teman tetap. Oh, tetap. Jadi Karena di UPI itu juga, di oh, Univ ambilnya di itu UPI. juga. Jadi emang UPI sejati nih. Iya. Enggak, kebetulan kan kalau di sana tuh orang Sumatera atau ibaratnya orang Belitung itu kan jarang. Kebanyakan dominannya orang daerah Jawa. Jadi Jawa Barat, Jawa. Jawa Barat sih dominannya. gitu. Nah, jadi ada dosen tari Sumatera. Udah meninggal sekarang, beliau bilang, "Cak, kalau mau lanjut S2, Ibu rekomendasiin." Jadi maksudnya gak usah tes, rekomendasi bisa dosen. kayak gitu Ada. dengan rekomendasi dosennya langsung. Oke, tapi sayang juga ya ternyata ada kepikiran mau S2 lanjut lagi nggak nih sebenarnya? Dulu tuh gimana ya? Sebenarnya keasikan main kali di Belitung. Jadi kayak Oh gitu. udah Keasikan enak. main. Iya, udah. Maksudnya pas waktu udah kerja, main, teman-temannya udah klop. Nantilah S2. Terus waktu kita kan dalam hidup pernah kayak yang up and down. Nah, pas down tuh pernah Quarter life crisis nih ceritanya ya, waktu waktu itu. pernah galau kali ya. Waktu galau lagi drop lah intinya, terus kayak kenapa nggak S2 aja kemarin gitu. Kayaknya terus ngeliat teman-teman kan yang udah sarjana S2, terus ada yang lanjutin, ternyata ada orang Sumatera, Palembang yang ngelanjutin S2 di sana dan udah jadi dosen sekarang. Oh, di seni tari juga. Iya. Oh wow. Itu dosennya di sana juga apa gimana? Enggak sih, kayaknya dia nggak di situ, cuman emang dia fokus dosen. Oke. Nah, sebenarnya nih Kak, aku kenal Kak Caca tuh malah bukan dari seni tarinya nih gitu, Dari atau mana? atau dari kayak punya sanggar atau Iya. apa segala macam, tapi karena Kak Caca ini sebenarnya MUA hits di Belitung. Hits. Jadi kayaknya setiap orang rata-rata nih aku lihat kalau postingan orang-orang lagi bridesmaids, terus juga lagi bahkan nikahan pun sekarang Kak Caca pegang ya maksudnya. ada. Itu start jadi makeup artist itu tuh kayak gimana sih awalnya? Awalnya itu tadi 2015 lulus kuliah, setahunan tuh main sana sini 2016 pikir kayaknya gini-gini aja nih Hidupnya. hidupnya maksudnya pagi kerja, pulang kan dulu belum full day. belum full day, jadi kayak yang pulang sore nongki, malam nongki, kayak yang bosan. Terus kebetulan ada temen satu yang emang dia tuh dulu udah kayak lumayan famous jualannya, dia Jualan punya online shop Online yang shop. ngetop. Dia Cak, make upin aku dong, aku mau foto produk. Oh, Waktu oke. itu dia. Awalnya dari situ. Jadi make upin temennya. Waktu di Belitung awalnya startnya dari situ, kayak yang
Ca, make upin lagi ya, ntar aku udah brand ini aku mau pakai jual ini lagi, ntar make upin ya. Terus kata aku, ya udah deh, kayaknya mending aku buka make up aja deh, Diduitin kayaknya. aja sekalian kan. Kan di Belitung kan maksudnya kalau wedding tuh banyak, cuman Ya. kalau misalnya kayak buat foto-foto event, Iya. terus kayak buat bridesmaid tuh nggak ada yang khusus gitu. Sebelumnya Waktu belum itu ada. ya Itu 2016. 2016 belum ada ya. Jadi memang instead ambil Mak Inang kalau orang Iya, Belitungnya Mak Inang. atau memang makeup sendiri karena Iya. nggak ada tuh makeup yang tengah-tengah dengan mungkin range harganya juga Iya beda ya. benar, Kak, ya. ya beda lah. Jadi itu Kak Caca suka makeup dari dulu kah atau gimana sih mulainya? Bisa Suka ada makeup skill atau makeup makeup tuh? oh skill. Nah kalau makeup itu dari kuliah. Dari Ada kuliah? mata kuliah makeup. Atau jangan-jangan kayak anak zaman sekarang masih SMA udah pakai lip tint yang udah alis gitu loh waktu zaman SMA ya. Dulu malah kuliah aja kayak yang pakai lip eyes Indomaret gitu Iya, loh, yang iya. warna merah. Kayak abis makan gorengan itu loh guys. Iya kan? benar. Heeh. Jadi nggak pernah pakai apa bedak juga kayak bedak Marks. Iya apa sih? bedak banget yang kuning itu. Beda lah sama anak-anak sekarang yang zaman SMA jago udah badai ya kan. Jadi ada ngerasa, maksudnya kalau misalnya anak zaman sekarang kan udah jago makeup nih dari ya bahkan dari SMA mereka udah biasa makeup. Itu sebagai makeup artist juga Kak Caca ngerasa ada ini nggak sih, maksudnya ya kerjaan aku kan di situ gitu, tapi anak-anak sekarang udah bisa makeup. Enggak sih, karena daily makeup pribadi juga beda kan sama kalau makeupin orang. Banyak orang yang bisa makeup sendiri, tapi waktu makeupin orang nggak bisa pegang. Oh, oke. Jadi memang Kak Caca ngerasa ada ya emang pekerjaan nih Iya. makeup artist akhirnya. Iya, Terus pekerjaan sesungguhnya sebagai guru itu terganggu nggak sama aktivitas-aktivitas itu? Kayaknya padat loh jam terbangnya Kak Caca. Bisa ngaturnya sih, bisa ngaturnya aja. Bisa ya tapi ya. Kalau jam kerja kan dari jam 7 sampai jam 15.30 15.30. Habis itu udah tuh bebas. jam 4 lah pulangnya sampai rumah tuh jam 4. Oke, kalau misalnya kayak selain makeup dan nari itu kan saling berhubungan. Itu banyak berarti event-event yang di Belitung yang udah Kak Caca pegang sebagai makeup artis dan juga sebagai penari juga. Iya. Ada event yang paling berkesan nggak sih Kak? Pertama kali tuh nari sih, yang dinari. Pernah garap yang jadi koreografer, salah satu koreografer di Gerhana Matahari Total waktu itu. Oh, 2016. iya. GMT 2016. Yang di Tanjung Kelayang. Yang ada pas Sandiaga bukan? Waktu itu Masih siapa ya waktu itu ya? Menteri Pariwisatanya siapa ya? 2016 siapa ya? Arif Yahya. Pokoknya waktu itu yang kebetulan Belitung juga jadi titik pantau. Iya. Nah, itu kan jadi mereka pengen bikin tari kolosal 100 penari. Nah, kita dibagi 2 tim waktu itu. Ada tim 1 sama tim 2. Nah, aku pertama kali kan di Belitung waktu itu ibaratnya kayak yang garap tari di Belitung 100 orang. Terus ya beda sih tantangannya. Jadi 100 orang Kak Caca yang ngegarap koreografinya. Iya, bareng sama teman-teman koreografer yang lain juga waktu itu. Gitu. Jadi itu bukan pakai misalnya tari Belitung Tari gitu, sama bukan? datang campur ini ya enggak. Oh enggak, dibikin sendiri. Tentang gerhana matahari itu di versi masyarakat kayak gimana? Oh wow. Waktu itu judulnya Gendang Kubuk. Namanya, Gendang judulnya. Kubuk, ya, Apa ceritanya, boleh diceritain nggak apa tuh? Gendang Kubuk. Ya, Gendang Kubuk. Intinya gerhana matahari itu ceritanya kalau dulu itu katanya matahari itu mau dimakan sama raksasa. Oh, Kayak itu cerita dari mana? Masyarakat, Legenda masyarakat. sini. Iya. Oh. Waktu itu jadi kayak survei gitu, ada beberapa tim kan sama teman-teman koreografer yang lain, ada yang survei ke tetua adat gitu. Nah, ada yang terus kita bagi-bagi juga kan, bagi-bagi tim karena 100 orang kan ya, banyak. Udah, jadi seluruh SMP kayaknya, anak-anak SMP, anak-anak SMA, nah terus sama masyarakat umum juga banyak yang ikut. Oh, oke. Dan sekarang mereka yang dulu penari bahkan ada yang udah buka sanggar juga. Oh gitu, jadi Udah lama. meregenerasinya tuh Iya. seperti itu ya. Iya. Mereka memang mungkin suka nari, akhirnya menekuni, udah ketemu potensinya di situ, Iya, akhirnya benar. bikin lagi. Dan itu anak didiknya Kak Caca rata-rata. Ya, kebanyakan sih yang dulu pernah nari bareng. Oh, oke. Kalau misalnya dari event-event pariwisata gitu, setahun tuh bisa berapa kali sih Kak? Dan itu maksudnya kayak Kak Caca nih yang handle, banyak-banyak Kak Caca yang handle gitu. Iya kan sebenarnya ada yang dibagi-bagi beberapa, misalnya event ini ntar dari dikontak sama tim pariwisatanya ada ke Caca, terus ada juga ke koreografer yang lain. Nah itu
Tapi seringnya selalu kebagian sih setiap tahun. Oke. Ya. Karena kan di Belitung mungkin belum nyampe 10 lah kali ya. Sanggar tari ya. Ya, koreografer juga. Oke. Kalau misalnya event nasionalnya pernah terlibat nggak? Event nasional ya itu kan bukan Belitung, Cak, yang kemarin. Atau keluar kota gitu maksudnya? Dulu pernah penari, tapi kalau jadi bawa sanggar keluar belum, karena kan terlibat itu kerjaan. Oh iya, karena terlibat kerjaan di Iya. situ. Tapi udah pernah. Tapi kalau dulu jadi penari emang sering keluar sama gitu. tim sanggar. Dan sekarang nih Kak Caca ini posisinya udah jadi PNS ya. Dari awalnya guru honor, alhamdulillah dapat rezekinya setelah honor berapa lama Kak di SMP 2? 2015 diangkat itu dapat NIP-nya 2019. Tesnya 2018. 2018 ke 2019. Berarti udah jalan berapa tahun nih ke 2022? Udah 3 tahunan ya. Dari 2019 sudah 3 tahun jadi PNS. Udah di umur yang cukup muda sih kalau menurut aku. Rata-rata kan anak zaman sekarang maksudnya kayak lulus maunya langsung jadi PNS nih. Kak Caca nih cukup sukses nih di bagian dapat PNS di umur segitu gitu loh. Ada tipsnya nggak sih Kak? Katanya susah-susah gampang jadi PNS. Siapa nih cita-cita yang jadi PNS? Boleh? Ada tipsnya nggak Kak? Umur berapa ya kemarin PNS itu? Tahun 2018 kan tesnya. 94 2018 berapa sih? Pokoknya 24 tahun. 24 tahun waktu itu. Sebenarnya udah lama nunggu karena momen yang udah lama ditunggu. Dari 2015 kan yang tadinya mau S2 nggak jadi itu karena ada selentingan dengar mau ada tes. Jadi udah kepikiran, jadi aku tuh orangnya tipe narget, Cak. Tipe narget. Wajar sih kalau bisa ngobrolin masalah prestasi sanggarnya di sini karena emang tipenya narget. Ya, jadi kayak oke, aku udah nunggu sekian lama dari aku lulus kuliah. Terus pesertanya waktu itu cuma 65 orang karena jurusan seni kan jarang. 65 peserta diambil 14. Sebenarnya ya lumayan deg-degan juga karena setiap sekolah cuma satu. Oh, jadi memang 14 itu di 14 sekolah yang berbeda. Di 14 sekolah yang berbeda. Satu dan itu kan pintar-pintar kita mikir kan. Ini di sini kosong nih, ya udah isi. Ini kosong. Nah, waktu itu tuh mikir gini. Orang Belitung itu yang pendidikan seni kan beda sama seni murni. Banyak yang kuliah seni murni di Jogja. Banyak yang kuliah seni murni. Cuman yang pendidikan itu nggak nyampe di bawah 5. Beda ya kayak. Di bawah 5. Jadi yang bisa ikut tes PNS waktu itu di bawah 5. Yang daftar 65. Jadi ada 60 saingan sekitar itu orang luar. Rata-rata orang luar. Nah, jadi mikirnya tuh gini, udah lama nunggu dari 2015 ke 2018. Udah lama nunggu, aku nggak mau nih sia-sia. Aku nggak mau 14 posisi itu nggak ada nama aku. Gitu sih. Jadi ada ambis nggak sih itu nggak ya? Ambis bagus lah, ambis untuk suatu hal yang bagus kan untuk posisi gitu loh. Maksudnya itu juga halal gitu loh, bukan ambis yang hajar aja gitu. Aku tuh kalau misalnya ikut sesuatu, Cak, jadi pengennya tuh aku keluarin 100% dari diri aku sendiri gitu. Jadi aku nggak mau nanggung-nanggung kan ada beberapa yang kayak aku mah coba-coba aja iseng-iseng, kalau dapat syukur, nggak dapat. Nah tapi karena aku emang dari awal aku tahu aku ngambil jurusan itu kuliahnya, aku harus balik ke daerah aku berarti. Benar. Aku harus balik ke daerah. Kalau misalnya jadi gak mungkin aku sia-siain momen ini gitu. Ngerti. Jadi maksudnya Kak Caca itu into the fullest aja. Yang penting udah sesuai dengan keinginan juga ya kan. Jadi bisa berani 100% kasih usaha yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah lolos ya langsung dan di posisi masih di SMP 2 juga akhirnya. Iya, di SMP 2. Waktu itu di sekolah lain padahal kosong. Karena kan 65, 14. Ada yang numpuk-numpuk di beberapa sekolah. Yang menumpuk-numpuk tuh banyaknya yang di daerah Tanjung Pandan karena kota kan. Jadi lebih dari satu gitu. Di SMP 2 itu 12 waktu itu. 12 orang. Di SMP lain padahal 0. Ada yang di kabupaten sebelah bahkan banyak yang 0. Maksudnya kalau ngisi di situ kesempatan lulusnya tinggi banget. Cuman waktu itu tuh mikirnya gini, udah lama di sini, maunya di situ. Ya udah di sini aja gitu. Kagok kalau bahasa Sundanya. Kagok. Kepalang tanggung udah di situ, nggak perlu sosialisasi lagi, kenalan lagi. Nggak mau udah keluar enak dari zona nyaman. Ya, udah enak di situ. Jadi setelah
dapat PNS, udah abis itu start sanggar ya abis itu ya. Sanggar sebelum PNS. Sanggar sebelum PNS, semua juga sebelum PNS. Iya, sebelum PNS. Jadi udah menggeluti dua bidang yang sangat mungkin emang sangat jarang waktu itu ya orang Belitung ya, apalagi cewek ya Kak ya. Dan alhamdulillah dapat PNS, jadi sekarang sangat triple dong berarti kerjaannya. Ya, triple. Nikmat juga cuannya ya Kak ya. Alhamdulillah. Terus habis itu Kak Caca berkeluarga, akhirnya membina keluarga Ya, menikah. di tahun berapa tuh Kak? 2018 akhir Desember. Itu berarti barengan sama PNS-nya? Iya, tes itu tes SKB, harus tes SKB seminggu setelah acara. Seminggu setelah acara nikahan? Wow. Seminggu setelah acara nikahan. Oke, lumayan hektik di tahun itu berarti Kak Caca, dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak ya. Udah berapa tahun Kak umurnya? Setahun 7 bulan. Setahun 7 bulan. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya ya. Kegiatan aktivitas yang lain terganggu nggak? Mau nongki masih seperti dulu atau sekarang udah jadi ibu rumah tangga yang ya punya karir lah gitu? Sebenarnya ayo aja sih kalau nongki. Oh, gitu. Karena anaknya kebetulan mengerti dan kalau malam tuh nih, ini yang sering kemarin kan nonton juga kan Apa tuh? podcast Caca iya, sebelumnya kan. iya. Terus kayak yang mikir, iya ya nongki bawa anak seru ya gitu ya. Oke, terinspirasi seru, nih iya. jadinya. Tapi anakku itu setelah Isa udah tidur. Oh. Jadi sering nih ketemu orang, Caca, Nggak bawa mana anaknya? Nah sering kayak Oke. gitu. Itu kayaknya lebih ke nyindir sih. Caca mana anaknya? Pacaran berdua aja. Oh, tapi berdua Ya nih. sama nongkrongnya. suami, ya sama suami nih. Terus jawabnya gini, iya udah tidur. Habis Isa itu udah tidur. Oh, gitu. Teratur dari dulu. Oke. Jadi memang ibu-ibu di luar sana ya. Enggak sih. Jangan julid ya. Anaknya Kak Caca itu emang tidur kalau jam segitu gitu. Iya. Jadi emang nongkrongnya bisa enak dong, bisa pacaran sebenarnya. Ya kalau malam. Cuman kalau misalnya siang kan emang suka juga sih, aku suka nongki sih. Oke, suka nongki ya. Kalau sama karena- teman-teman kadang misalnya kadang bawa Hanif, Bawa- Hanif namanya. Namanya Hanif. Kadang bawa Hanif, kadang enggak juga. Tapi emang kalau enggak dibawa pun biasanya ada mama. Oke, jadi memang Mama kan tinggalnya di kabupaten sebelah. kabupaten sebelah. Jadi kalau kesini pengen sama cucu. Iya. Jadi kadang mama yang pergi Iya, pergi. sengaja ya kan biar kita sama cucunya. Mau meet time. Oke. Kalau misalnya ngelihat anak-anak muda zaman sekarang, orang Belitung gimana sih Kak ngelihatnya? Sebagai Kak Caca nih yang sekarang sibuk, punya kegiatan, punya aktivitas yang ya udah jadi PNS, punya bisnis lain juga. Ada nggak sih ngelihat anak muda zaman sekarang lemes-lemes? Kayak aku juga masih lemes sih anak muda. Sebenarnya kalau misalnya nih kayak kita lagi di kafe tertentu terus lihat anak-anak yang heboh sana sini terus nggak apa-apa sih karena emang itu masih masanya mereka. Masanya, Iya, ya. setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bener, itu dia. Boleh Jadi- dijadiin clickbait ini guys. Sedikit quotes dari Kak Caca. Iya, karena emang nanti juga bosan sendiri, maksudnya kayak mereka tahu nanti. Oke. Tapi jangan juga maksudnya jadi mau sosokan aku harus ngapain nih di usia yang kayak Caca nih kan masih muda, ya udah Masih, ya. let it flow aja. Masih gorong tanjung pendam ya Nggak kan? apa-apa kan nambah relasi Ca dari situ ya kan. Iya benar. Jadi waktu zaman itu pun Kak Caca udah sempat melewati itu ya, dan Sana sekarang sini terus. dan sekarang menikmati fase yang seperti ini, Iya. gitu. Fase sama anak, fase sama keluarga, Iya. terus juga dengan sanggar dan juga bisnis pekerjaannya gitu. Ada tips-tips lain nggak sih yang mau dikasih ke teman-teman sekalian kalau misalnya nonton? Tips apa ya? Paling ya udah intinya selagi masih muda bertemanlah sama banyak orang. Kita nggak pernah tahu relasi kita ke depan dari sisi mana. Betul. Jadi itu yang kayak dari make up, tari, yang ngoling-ngoling tuh banyak orang yang nggak terduga, yang nggak pernah kita sangka kayak ini bakal ngasih job, Masa si sih? ini bakal ngasih job, kita nggak pernah tahu Ca. Kadang ada orang yang kita kenal selewat doang yang cuman misalnya Kak Caca, hai, nah kita cuma tahu dia, ternyata dia yang impactnya gede. Dia gitu. yang tahu Kak Caca kayak gimana ya. Ya sebenarnya. kadang dia yang malah yang Kak aku punya acara nih tanggal segini. Nah, ternyata job-job gede itu dari dia gitu, nggak pernah Oke. tahu. Jadi itu berangkat semua dari relasi, dari branding Kak Caca juga. Yang penting harus kasih impact baik ke Iya sesama. benar, jangan apalagi- cari musuh, banyakin teman. Benar, banyakin teman.
Oke, mungkin itu sih yang bisa Kak Caca ceritain ya. Kalau misalnya di podcast ini mungkin besok-besok bisa ada lagi nih Kak Caca selanjutnya di Belitung. Kita harap sih kayak gitu, karena sangat dibutuhkan sekali sebenarnya, biar kita bisa saling support ya kan. Satu bisnis dengan bisnis yang lain kan ternyata memang saling membutuhkan gitu loh. Mungkin terima kasih buat Kak Caca udah datang, udah Makasih berbagi cerita Caca, hari udah ini. ngundang. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa saling menginspirasi dan support anak-anak muda yang lain. See you in the next video. Bye.